semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan. Jadi di video kali ini aku mau cerita ke kalian tentang pengalaman aku kemarin waktu aku terbang dan aku nginap di Manado. Jadi itu kayak cerita nggak penting gitu sih. Aku cuma mau nyampein doang ke kalian. Maksudnya bukan nyampein. Aku cuma mau curhat aja gitu, mau cerita doang ke kalian. Dan sebenarnya cerita ini tuh udah aku ceritain pas aku lagi siaran langsung di Instagram gitu, live Instagram. Cuman aku pengen aja gitu share di teman-teman YouTube juga. Siapa tahu ada waktu itu yang nggak ikut live Instagram aku. Oke, jadi waktu itu aku schedule-nya itu nginep Manado tiap hari gitu. Jadi dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ke-6 pulang Jakarta itu tuh 5 hari bener-bener nginap di Manado gitu. Dan hari pertama aku pulang ke rumah, pulang ke Bitung gitu kan. Hari kedua, ketiga, keempat itu aku nggak pulang. Hari kelimanya baru aku pulang lagi ke rumah karena hari ke-6 aku harus balik ke Jakarta. Nah pas hari ketiga kalau nggak salah, jadi aku tiap malam kan kalau aku nginep di hotel teman-teman aku selalu dateng gitu, atau nggak kita jalan-jalan kemana gitu kan. Nah pas malam minggu aku nginap, temen aku bilang nongkrong yuk gitu kan. Oh ya udah ayo gitu. Akhirnya dia jemput aku di hotel gitu. Jadi teman aku ada 2 nih, ada Lani sama Oman. Terus abis itu jadi si Oman datang ke hotel. Terus abis itu aku sama Oman jalan lah ke, kalau kalian orang Manado kalian pasti tahu, ke daerah Megamas gitu, di belakang MTC gitu buat nyari makan. Nah kita nyari makan, abis makan nih, waktu itu aku makan bubur Manado. Abis makan, kita telepon lah si teman aku yang satu lagi, si Lani. Telepon, terus akhirnya dia bilang, oh ya udah nanti gue nyusulin ke situ gitu. Abis itu kita bertiga udah ketemu, akhirnya kita mau nongkrong nih, rencananya mau nongkrong di Kabal. Aku nggak tahu sih cara nyebutinnya Kabal atau Cabal atau apalah namanya, pokoknya itu di Megamas di sampingnya McD kalau nggak salah, McD apa KFC gitu. Kita jadi dari belakang MTC di Megamas itu kita jalan kaki ke rencananya ke tempat nongkrongnya itu. Pas udah deket, ini kenapa ya rame-rame gitu kan? Ternyata ada KKR. KKR itu tuh kebaktian kebangunan rohani gitu. Jadi kayak ibadah buat orang Kristen gitu kan. Akhirnya kita tuh bertiga kayak terpanggil gitu kan. Nah, kita ikut aja kali ya KKR-nya, soalnya kan terbuka juga gitu kan untuk siapa aja gitu yang mau ikut ibadah. Dan gak enak juga gitu, masa kita nongkrong di depan tempat ibadah. Maksudnya itu sih bukan tempat ibadah ya, kayak cuman kayak lapangan basket doang gitu, tapi dibikin ibadah gitu. Jadi kayak kita nggak enak gitu kan, masa sedangkan di depan lapangan basket itu tuh yang si tempat nongkrong yang mau kita datengin gitu. Ya udahlah kita ikut ibadah aja gitu. Akhirnya ikutlah kita ibadah gitu kan, ikut ibadah masuk gitu kan, banyak banget orang, rame banget. Dan akhirnya kita disuruh maju-maju disuruh maju. Akhirnya sampai di bagian tengah gitu, dan akhirnya disuruh duduk melantai gitu. Akhirnya aku ambil sendal aku, jadi sendal aku dudukin gitu kan. Terus ibadah lagi, pendeta lagi khotbah gitu kan. Pas lagi khotbah, tahu-tahu jadi waktu itu kemarin itu kan kalian pasti tahu yang di Jakarta yang kejadian yang kampung Melayu itu yang ada bom bunuh diri, kalian pasti tahu dong. Nah kita juga kan maksudnya ya manusia biasa gitu, pasti ada trauma atau rasa takut atau rasa apa gitu kan dengan kejadian-kejadian seperti itu gitu. Kita lagi ibadah, pendeta lagi khotbah, tahu-tahu ada bunyi, bener-bener bunyi kayak jadi kita kan ngadep ke sini nih, pendetanya di sana. Dia tuh bunyinya tuh dari arah McD. Tapi di atas gitu, bunyinya tuh dari atas gitu, dari atas mau ke bawah, kayak mau nyamperin kita. Bunyinya tuh kayak pesawat, bener-bener kayak pesawat mau jatuh, kayak gitu. Terus orang panik dong, aku juga kaget, suara apaan tuh gitu kan. Jadi dia tuh kayak gitu, terus kayak juk, kayak apa sih, waktu itu tuh aku mikirnya tuh, wah ini jangan-jangan teroris, terus kita mau ditembak-tembakin dari atas gitu. Aku mikirnya udah gitu. Terus abis itu aku pas ngeliat orang, itu bener-bener orang udah teriak dan udah gitu, kabur, udah lari-larian gitu, pokoknya udah lari gitu kan, orang-orang udah kacau gitu. Nah aku sih nggak terlalu merhatiin bagian depan ya, tapi di bagian belakang itu bener-bener udah orang-orang tuh udah nyebar gitu, udah lari-lari udah nyebar gitu. Terus si teman aku si Lani ini
langsung lari. Jadi dia tuh nggak ada suaranya, nggak ada apa-apa, langsung lari. Terus habis itu kan orang-orang udah pada panik ya. Jadi aku juga ya udah lari gitu kan, ikutan lari gitu. Aku juga udah teriak, gitu apaan gitu kan. Pas aku mau berdiri, mau lari kan lagi duduk melantai nih. Mau lari, sendal aku ini ditendang sama orang. Aku nggak tahu ditendang sama orang atau gimana. Aku nggak pakai sendal dong, jadi cuma satu doang nih yang aku pakai. Yang satunya nggak tahu kemana gitu. Sambil orang lari-lari, aku tuh nyariin sendal aku dong di bawah. Aku nyariin tuh sambil kayak raba-raba gitu di bawah tuh raba-raba sendal mana sendal gitu. Jadi kan aku juga lagi di Manado, aku teman-temannya juga orang Manado, jadi aku ngomongnya tuh pakai bahasa Manado gitu. Aku cari solop, mana kita pe solop, oh Tuhan mana kita pe solop, kayak gitu. Terus si teman aku, jadi silanya udah kabur kan, udah nggak tahu kemana gitu. Si Oman ini aku tuh salut sih sama dia. Jadi kayak aku lagi nyari sendal, tapi dia tuh berdiri di sebelah aku, jadi di atas aku gitu. Aku kan di bawah lagi nyari sendal aku kan. Dia tuh berdiri terus sambil nungguin aku gitu loh. Ibaratnya tuh kalau aku jadi dia, posisinya kebalik gitu, aku pasti lari dong. Ngapain juga gue nungguin dia lagi nyari sendal, iya kan? Kalau aku sih, karena aku nggak setia kawan. Nah kalau dia nungguin guys. Dia nungguin, terus aku sambil solop mana solop. Terus abis itu pas udah ketemu sendal aku ngeliat ke belakang gitu, orang-orang udah pada panik lari-lari. Aku tuh cuman mikirnya tuh, kan suaranya tuh masih ada gitu kan, jadi orang udah lari gitu, udah pada teriak-teriak. Mungkin trauma kali ya, karena Kampung Melayu itu kejadian yang bom kemarin. Terus aku tuh udah mikirnya, wah ini mati gue. Aku tuh udah mikirnya tuh mati aja gitu. Gue pasti bentar lagi nih dibom, kita pasti nanti dibom, terus habis itu meledak, terus habis itu mati gitu. Aku pikirnya nanti kalau aku mati malam ini gitu, siapa yang terbang besok gitu kan. Nanti aku pokoknya pikirnya tuh udah kacau gitu. Pas kita baru mau lari, aku lupa sih ibu-ibu atau anak muda juga gitu, perempuan gitu, yang teriak gini, kalian kenapa sih, kata dia gitu, kalian kenapa sih lagi ibadah kok lari, kata dia gitu kan. Terus kita tuh kayak langsung kena gitu kan. Akhirnya terus pendeta juga yang ada di depan gitu, dia langsung gini, Manado, aku lupa sih dia bilang apa, pokoknya intinya tuh dia lagi halo Manado gitu, pokoknya kayak gitu. Aku lupa, bener-bener lupa. Halo Manado gitu. Dia cuman bilang hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Dia cuman bilang gitu doang. Dan kita tuh kayak, oh iya juga ya, ngapain kita lari ya, kalaupun takdirnya, kalaupun jalannya udah mau mati di sini ya udah gitu. Terus habis itu kita balik dong. Temen aku yang udah kabur duluan, akhirnya dia nyariin lagi, pingkan, dia nyariin pingkan gitu kan. Terus habis itu pas kita bertiga ketemu gitu kan, kita bertiga tuh ketawa bener-bener ngakak gitu. Terus ngapain coba lu lari, kata temen aku yang si Oman itu ke Lani, lu lari sendiri ya, lu tuh nggak setia kawan tau nggak sih, gitu. Terus habis itu ketawa ngapain coba kita lari gitu kan. Tapi kita masih penasaran banget dengan suara apa yang tadi itu kan. Nah habis itu kita duduk lagi, ikut ibadah lagi. Pas sudah selesai kita bubar, kita nanya lah ke polisi, iseng gitu kan, Pak itu tadi kenapa sih Pak bunyi gitu. Terus kata bapak polisinya, oh iya tadi tuh ada mobil yang mogok gitu. Aku mikirnya gini, wah jangan-jangan pak polisinya bohong lagi. Cuman ya udahlah ya, dia mungkin kalaupun dia bohong ya mungkin demi kebaikan, biar kita juga nggak takut gitu kan. Tapi bener-bener suara itu tuh bukan kayak suara yang dari mobil mogok gitu, kayak suara pesawat mau jatuh, ngerti gak sih? Aku juga nggak tahu ya kenapa mobilnya bisa ada keluar suara seperti itu gitu. Terus besoknya aku, pokoknya itu abis dari situ kita kan makan lagi. Sepanjang jalan tuh kita ketawa aja, karena mereka tuh lucunya tuh aku masih sempet-sempetnya nyari sendal, sedangkan yang satu lagi nggak setia kawan langsung kabur ya. Terus besoknya kita ketemu temen kita juga yang satu lagi, dia ternyata ikut juga ibadah malam itu, dan dia tuh berdirinya tuh di deket jalan. Jadi dia bilang kalau oh iya benar, emang benar gitu, ada mobil yang mogok dan sampai keluar asap, dan suaranya itu tuh dari mobil yang mogok itu gitu. Itu aja sih. Dan mungkin kalau di sini ada orang Manado yang nonton, kalau kamu ikut ibadah juga yang malam itu, waktu itu pendeta Philip Mantova kalau nggak salah
neraka itu nyata. Kalau kalian ikut, kalian bisa komen di bawah kalian posisinya ada di mana gitu dan kalian lari atau enggak. Dan buat kalian yang mungkin nggak ada di Manado waktu itu, atau enggak kalian yang di luar daerah atau apa, kalian mungkin pernah ngalamin kejadian-kejadian yang kayak aku alamin gitu, kayak di tempat umum atau di mana gitu, terus ada karena saking takut atau apa gitu ada isu bom atau apa gitu, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa cerita, kalian bisa sharing, bakal aku baca. Oke, itu aja dari aku cerita. Aku nggak tahu ya cerita lucu atau cerita apa, yang pasti aku cuman mau sharing ke kalian. Dan udah sih, itu aja. Mohon maaf kalau mungkin video ini nggak bermanfaat juga sih buat kalian. Aku cuman pengen cerita doang, pengen curhat doang. Jangan lupa, nggak usah deh. Ya udah, itu aja. Dadah.